nanya. Jadi ini kan pandemi ini kan sudah hampir setengah tahun ini. Wih, setengah tahun. Iya. Oh iya. Di Wuhan bulan Desember. Ya. Di Indonesia masuk awal-awal Maret, gitu kan? Kenapa Mang Jai ngomong setengah gila? Masih emas, tidak tahu. Kalau setengah kilo, tak tahu. Jangan Jadi seluruh segi kehidupan itu kan terdampak. Karena masuk seniman di Palembang juga merasakan dampaknya, itu kan? Benar. Kira-kira mana pemikiran dari Ketua DKP Dewan Kesenian Palembang? Pemikiran gitu Ya. Jadi apa pandemi ini, corona ini wabah internasional, wabah dunia kan Acil. Jadi kita harus menyikapinya bijaksana, sabar dan selalu memonitor apa yang terjadi perkembangan selama ini. Jadi masalah krusial adalah bagaimana kita di era pandemi ini untuk fokus dengan menjaga kesehatan kita. Terus yang kedua tidak lupa kita siap. Thank you. Ya, makasih. Yang kedua, sama juga kita mengatasi aktivitas kita yang selama ini rutinitas kita. Bagi kita kan dunia kita pekerja seni. Jadi seniman, pekerja seni, pekerja kreatif, ya yang sudah pasti sangat berdampak di COVID-19 ini. Secara pribadi, saya berharap teman-teman seniman yang di Kota Palembang sudah sangat menunjukkan semangatnya, menjaga semangatnya untuk terus berkarya di Kota Palembang dan terus untuk beraktivitas seperti biasa. Cuma terkadang aturan dari pemerintah yang menghalangi untuk melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan, dilarangnya izin keramaian, dilarangnya berkumpul. Ini mengakibatkan kita harus mengalah untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah dibikin pemerintah. Sekarang pada saat ini kita sudah mengetahui sama-sama di bulan Juli ini artinya banyak aturan yang sudah dilonggarkan. Artinya dengan istilah baru yang tadinya lockdown atau karantina wilayah beralih ke PSBB, sekarang sudah memasuki identitas baru yaitu new normal atau kenormalan baru. Nah, dengan status new normal inilah kita membangkitkan kembali semangat para seniman untuk bersama-sama yuk kita konsen lagi, ayo kita mulai lagi. Silakan kita rapatkan barisan, silakan kita persiapkan diri masing-masing untuk berkarya lagi. Bagaimana kita menyikapi iklim kesenian di era new normal ini. Semoga new normal apapun itu bentuknya, kita berharap para pekerja seni ini tetap berkarya, tetap semangat, menjaga kesehatan, dan tidak lupa kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Kalaupun pandemi ini berakhir, kita sudah mendapatkan pengalaman yang bahagia bahwa kita sudah diajak untuk hidup sehat dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Artinya kita jadikan pandemi ini dari sisi positifnya, kita ambil posisi positifnya bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk hidup sehat. Maju terus, Dewan Kesenian Palembang, semangat terus, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya DKP ini di masa transisi, ya? Transisi, ya benar ya? Bakal ada acara dari Dewan Kesenian Palembang, ada nih acara apa dia acara? Itu bukan kabarnya lagi. Jadi memang kita sudah menyusun program dan sudah terkonsep dan tanggal pelaksananya pun sudah ditetapkan. Walaupun memang masih bersifat tentatif, yaitu tanggal 20 Juli sampai 24. Jadi selama 4 hari itu akan menampilkan berbagai karya dari 6 komite yang ada di Dewan Kesenian Palembang yang mereka tetap berkreativitas di masa pandemi. Jadi walaupun dibatasi oleh protokol kesehatan yang memang memasung kreativitas mereka secara fisik, tapi tidak bisa menghentikan mereka mendokumentasikan, mengekspresikan karya-karya yang memang berbentuk imajinasi. Jadi imajinasi seniman itu memang liar, tidak bisa dipasung, tidak bisa diikat, dan tidak bisa dibatasi. Nah inilah. Jadi kami ini dalam kegiatan ini ingin menghimpun dari praktisi, dari akademisi, dari pelaku seni. Bisa nanti kami juga akan menggali testimoni dari para seniman, bukan hanya dari Palembang, dari antero Nusantara, Jakarta,
Bandung sampai ke Papua sampai ke Aceh barangkali, sehingga nanti mungkin bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang barangkali bisa lebih menghidupkan dunia berkesenian di Palembang. Setuju aku kalau itu menjadi masukan, tapi kalau jadi kemasukan, nah itu aku tidak setuju. Yo, Nah, ini membangkitkan kreativitas yang selama ini terkungkung, ya. Benar. jadi nanti itu untuk narasumbernya, pelaku seninya bukan hanya dari Palembang, dari mancanegara. Nanti barangkali ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, Itu virtual. virtual dan secara fisik, tatap muka. Jadi kalau biasanya webinar itu hanya virtual atau daring, kalau ini mengkombinasikan antara acara virtual atau daring dan tatap muka. Jadi paling tidak melibatkan ketika satu event itu minimal 500 peserta. Tapi tetap menjaga jarak dan tadi tetap Dan menghormati melaksanakan protokol kesehatan. Outputnya nanti bukan hanya kita mengambil kesimpulan dan merekomendasikan, tetapi hasil simpulan dan rekomendasi ini akan kita buat menjadi buku, sehingga nanti akan bisa kita sebarluaskan, barangkali akan bermanfaat bagi semua pihak, sehingga pandemi ini bukan menjadi hambatan, tetapi justru menjadi sesuatu yang merupakan anugerah untuk semakin meningkatkan seniman itu bisa berkreativitas lebih tinggi. jadi panduan bagi masyarakat seluruh Indonesia, Ya. khususnya masyarakat seni. Ya, Gitu ya. itu mah. Mungkin tambahan di ajang acara itu saja untuk untuk kita masukkan juga penampilan pertunjukan seni yang kemarin masa pandemi Dewan Kesenian Palembang dipilih 4 pertunjukan seni yang kita kirim videonya ke Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan terseleksi. dan seleksi dan mendapatkan stimulan dari kementerian. Nanti kita tampilkan nanti yang dipilih secara nasional. Jadi Palembang itu bukan memang Palembang. Pabriknya, pabrik kerupuk dan pabrik kalengnya. Nah, itu. Hidup Palembang. Pernah di mana ini di mana. Nah, yang perdebatan kita di awal tadi itu dijadikan benar tadi yang dibahas sama kawan-kawan itu dijadikan hidden agenda. Kalaupun ada dengan pendapat merubah ke undang-undang itu kan tidak masalah sebenarnya. Cuma acara resminya kita harus jaga. Acara resminya harus jaga biar mau datangnya senyum, salaman dan saling berkenalan, baliknya juga sama suasana hatinya. Jadi nah, yang nak kita jaga kan itu kan pertemuan kita kan. Jadi event itu nak kita jaga. Ya tanya jawab itu kalau itu kita bukan yang resmi baik. Tanya jawab masalah iklim kesenian di era new normal. Kalau kita sudah di arah sama itu artinya dia akan bertanya, Pak, cak mana kami nak new normal? Kami ini ada benar. Sebelum new normalnya kami ini tidak dipercaya ini. Nah itu kan bagian dari bumbunya. Cuma pasti mayoritas orang akan bertanya bagaimana iklim kesenian di era new normal. Apakah boleh tampil atau ini? Nah masalah dengan pendapat ada keluar dan lain sebagainya baru kita bikin item baru, kolom baru yaitu solusi-solusi. Cak mana mengatasi perdebatan antar komunitas, cak mana nyari kerja talent-talent, cak mana menghilangkan stigma yang dibayar paling murah yang dia dapat job, saling sibuk diri sibuk kanan itu kan sudah lumrah terjadi. Nah itu kita cari solusi, cuma bukan di momentum itu udah dibahas pertama. Nah solusi banyak, aku juga kepikiran tadi kalau memang sanggar sekali itu banyak, kita akan bicara sesuai dinamika masing-masing komite. Kalau komite seni rupa tinggi uangnya, biarlah dinilai. Kalau sekali ini ngomong kan banyak tuh, banyak. Nah kita pikirkan sama-sama proyek ini. Komite tadi aku berpikirnya ini. Kalau memang komite tadi banyak-banyak, kita ada dua kemungkinan. Kita bicara jangka menengah. Apakah Dewan Kesenian ini kita bagi lapak dengan kecamatan, kan ada 18 kecamatan. Kita bisa bentuk Dewan Kesenian di tingkat kecamatan, artinya siapa pengurus di kecamatan itu dia punya kewenangan, dia punya lapak, dia bisa akses ke kecamatan Song, nyari job, dia langsung ngeliat di wilayah itu gedung-gedung pertemuan, gedung-gedung wedding yang ada di wilayah kecamatan itu bisa dikuasai oleh sanggar-sanggar yang di wilayah itu untuk membagi porsinya. Jadi dia akan fokus dengan job-job dari Pemkot baik. Berapa banyaknya Pemkot ada job. Nah itu tapi tidak dibahas di acara utama kita. Maksudnya tidak dibahas itu bukan untuk di blow up. Bukan jadi karena kita ada meeting, ada moderator,
langsung di Facebook, di Instagram, artinya kan geliatnya kan ada nih, masyarakat pengen tahu terhadap iklim kesenian itu kayak mana ke depannya. Walaupun yang tadi, walaupun sebelum COVID iklim kesenian dianggap mati duri, baru kita gerak-gerak ke ini. Jadi kita main frame itu, kita bikin rumahnya dulu. Kita bikin penjagonya, kalau ada apa-apa dengan isi rumah, ya isi rumah sudah kompak. Mulai dari satpam, security dan lain sebagainya sudah kompak. Nah, masalah ada masukan-masukan lain itu sangat bagus untuk next ke depan. Jadi note atau catatan di acara itu. Bahwa di acara itu yang paling banyak dibahas misalnya musik sama tari, misalnya. Jadi nah, kita note ya itu. Kita bikin lagi programnya. Bila perlu ada pertemuan lanjutan dengan kepala dinas yang bersangkutan yang hadir, atau ada pertemuan lanjutan dengan dengan kita, dengan Dewan Kesenian Palembang untuk merumuskan program-program yang memang menjurus lagi. Jadi nah, cuma kalau segala acara dalam waktu 2 jam untuk kita nak bahas segala kendala sanggar, segala kendala dia, tapi kan tidak cukup juga untuk diskusi 2 jam itu. Makanya rumahnya 2 jam ini kita jago dulu, baru yang bumbunya kita note dalam arti kita bahas ini biar kita relax, panitia relax, tidak tegang kan, namun kita kan silaturahmi kan. Nah, masalah manfaat itu yang nak digali ya gitu, digali dalam arti yang untuk kita jual, biar kita satu suara ketika kita mempromosi ke acara, kita ditanya uang, jadi jawaban kita sama kalau oh ini silaturahmi, oh ini ajang untuk ini, oh ini jawaban kita sama kalau. Jadi jawaban kita tuh banyak manfaatnya acara itu. Endingnya rebutan job itu kan bukan hanya di Dewan Kesenian baik, di dunia lain kayak itu juga, di dunia pengusaha, dunia itu kan bukan masalah klise, tak baca kita mengambil ke sebagai dewa kan, Dewan Kesenian Palembang, Mas Ika kamu pasti dapat job, dengan kamu pro ke kami, kamu dapat job, tidak juga sama itu. Semakin bisa itu kan semakin kelabakan gitu, lebih baik ngalir baik. Kalau ada kendala kita luruskan sama-sama antara sanggar dengan Dewan Kesenian Palembang. Dan terakhir baru kita juga komitmennya bahwa dunia ini sudah berubah, tidak ada lagi individualistis, kita sekarang ada kolaborasi, kita sama-sama ada keinginan kita sampai ke sama-sama. DKP membuka ruang itu terus setiap hari, everyday, setiap waktu kita ngobrol kapan baik kan, kan? Jadi jangan sampai kita menjadi lembaga yang tidak pula sesuai dengan ADART gitu. ADART kita kan kayak itu kan, kita menjadi lembaga yang menampung semua aspirasi, merangkul semua komunitas, kita kolektif kolegial, kita memperjuangkan kesenian di Palembang, kita melestarikan kesenian. Jadi fokus kita nah itu lah. Nah, kalau dia sudah proses ini kita lakukan tahap ke tahap, sebenarnya yang dibutuhkan cuma situ, bahwa faktanya memang Dewan Kesenian Palembang ini nyata, yaitu nah, nyata memang dia tak ketik orientasi di proyek, tak ketik nak mikir ke nasib pengurus yang beda, tidak ada nak memprioritaskan nasib pengurusnya baik, intinya kita harus tampil wajah kita kayak itu, baju kita. Nah, biar sanggar ini, oh DKP ini memang ini nih yang galak nih, yang ngerangkul kami nih, hotel dewe, ini dewe, acara terus, kira-kira itu kan. Ngerangkul ngumpul terus. Nah, ngumpul inilah menjadi atmosfer kan, menjadi magnet untuk uang. Oh ini cocok nih jadi role model atau jadi iklannya kesenian. Nah, artinya lama-lama dia menguat. Kita juga jangan ngotot nak cepat-cepat seluruhnya ideal, tidak akan mungkin. Kenapa kita tidak boleh ngotot-ngotot ya? Seluruh tapi pasti 5 tahun kan lama juga sebenarnya. Tidak perlu cepat, 5 tahun itu lama juga. Itu aja kan belum tentu juga. Loyalnya ini ketemu 5 tahun ke depan kan ya, lagi ada sesuatu dan lain hal, mungkin ada yang goyang pula kan, tidak ini. Nah, kira-kira itu bayangan aja. Jadi kita fleksibel baik, faktanya kita mengalir apa adanya. Yang penting kita nyadi ke Dewan Kesenian Palembang ini ada kegiatan, ada geliatnya. Nah, untuk acara tadi sebenarnya kita tidak galak salah langkah. Dalam arti salah langkah setelah kita ngegas acara dari pelantikan dan lain sebagainya, terjadilah COVID-19. Pasca COVID-19 kita tidak salah langkah, bukan berarti kita tidak bisa bikin acara konser, pertunjukan, kita bisa cuma kita tidak salah langkah karena memang COVID-19 ini memang beda kan, artinya bukan permasalahan yang bisa dihadapi. Karena yang pertama kita harus ngikutin pemerintah, kita harus ngikutin protokol kesehatan. Nah, artinya itu dulu yang fondasi dulu lewat, baru kita bikin program-program. Kalau kata Kapolres boleh ada kecuali outdoor katanya, itu kan itu kan ada di garis terus, atau di halaman museum, atau di cari indoor di sekolah-sekolah, bisa.
Berarti program ke sekolah-sekolah bisa atau cak mana kan ya? Program pelatihan, workshop itu bisa kan? Artinya kita bisa bikin lagi program. Termasuk yang bawa jembatan Ampera kita rubah ini konsepnya. Jadi ada persentasenya 50% satu kami misalnya 10% kenalan antara BKP sama Sanggar. Kita kan butuh juga kenalan. Sanggar juga butuh. Jadi Sanggar butuh kenal Dewan Kesenian, Dewan Kesenian butuh kenal dengan Sanggar. Ya itu juga Sanggar sama Dewan Kesenian butuh kenal juga dengan pihak pemerintah. Kan itu logikanya. Nah kalau kita pertemuan itu pajak mewujudkan harta keluar selama ini yang tak pajak nyampe ke undang-undang tak tahu sama siapa komando kami nak ngadu dengan ada yang pertemuan itu obat saja itu poin plus kita kan ya poin plus kita untuk menghadapi itu. Nah yang tadi ada masalah teknis ya ada masalah pendaftaran yang ada kebanyakan sanggar ada sedikit sanggar dan lain sebagainya kita harus pakai admin. Jadi kita bikin flyer, cara untuk mengikuti acara ini yang pertama mendapatkan undangan resmi, yang kedua harus diregistrasi dulu sebelum acara. Jadi jangan pasrah gitu, jangan nunggu siapa yang datang. Kita harus pastikan dulu. Kalau memang dia diregistrasi cuma umum 8 yang absen, berarti gagal acara besok. Apa tidak dirami gitu kan? Logika kita kan itu aja. Kalau yang terregistrasi di gaung cuma 8 sanggar, pembicara laut galau, kan malu kalau kita tak dirami kan? Nah, berarti kita harus rami ke di acara itu. Kalau memang dia sudah rame, berdoa kita aja kan. Berdoa tak kasih korban lagi. Nah, hal-hal itu kan agak teknis. Itu lagi dibahas oleh panitia untuk persiapannya sampai ke jauh itu. Jadi kepesertaan acara kita itu ialah berdasarkan registrasi dan undangan. Iya, undangan dan undangan resmi. Jadi, yang datang berapa banyak itu. Itulah poin-poin acara itu. Sebenarnya kalau memang ini sudah galau, aku tenang aja sekali lagi membahas mematangkan itunya, mematangkan kontennya. Jangan sampai acaranya walaupun sederhana, jangan sampai tidak berkesan gitu ya. Ya nilai tambah di acara itu apa yang tadi lah, yang bermanfaat apa sanggar tadi bisa tampil. Misalnya dia ada sanggar yang menarik diri, tidak lain dia nak nampilkan itu. Nah, kita harus tampil, kita siapkan space-nya, waktunya, kita harus atur itu. Yang seni rupa selain ngobrol mungkin ada yang nak dikenalkan kan sanggar apa sastra apa dia ya nah itu nak dibahas lagi biar keluar harus dia tahu kan biar agak pasca dari acara kita ada aktivitas yang kita dapat benefit yang kita dapat kita ukur dalam 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun ke depan bergeliat tak acara kita yang berdampak kan kalau berdampak mungkin tahun kedua mungkin sudah mentah omongan tak langsung lagi bahwa komunitas sama pelaku seni rupa dikit itu mungkin tahun depan udah mentah gara-gara acara kita rumputnya nambah geliat orang ini rumputnya lebih jalan iya bisa jadi didominasi oleh lukis anak-anak yang diomongin kakak ini kan pelaku seni yang senior yang ini iya kenapa tuh lomba menggambar lomba mewarnai bisa ribuan manusia kira-kira gitu kan. Nah, mana tahu dengan acara kita lama-lama nyetrum, ketemu polanya gitu tuh, ketemu polanya. Oh, berarti ada divisi-divisi lain lagi. Seni rupa komersil, seni rupa idealis, seni rupa generasi di anak-anak. Nah, ketemu dalam satu wadah, pembicara seni rupa. Nah, itu maksudnya. Itulah yang namanya iklim kesenian itu, yang nak kita berjuangnya iklim itu terlihat. Nah, kita tidak perlu bikin acara. Kalau sudah iklim itu sudah itu, kita tidak perlu. Kita memang bangga dengan rutinnya kita bikin acara di awal-awal, lama-lama geliat kesenian berkembang, baru kita memikirkan hal lain. Karena perjuangan berat kita kan itu sudah terus dari kesenian, pada kesenian, ketum kesenian, anggaran untuk dewan kesenian, itu kan perjuangan berat. Tidak bisa kita gulkan kalau tidak layak, gitu nah. Tidak layak, gitu nah. Ketika ditanya uang berapa jumlah seniman di Palembang, ya ada yang jawab pengurus DKP itu cuma 20, ini ada yang jawab 100, kemarin baru 200, berapa ya? Rupanya tanpa kita sadari setelah kita rutin kan, rupanya 3.000, aku udah nangis misalnya itu ya. Alangkah baik kalau 3.000 ini pajak kita monitor perkembangannya. Oh di SMA semua bangsa lewat Surono kita dapat database alumni yang sudah tamat ini yang masih konsen di kesenian dapat database, yang lagi sekolah dapat database. Mana tahu sejauh itu kita dapat. Baca kita simpul-simpulnya lah, jalinan-jalinan itu bisa kita ketahui untuk menjadi ini kita apa orientasi kita
pemerintahnya ke depannya. Nah, jadi acara itu risiko lagi terakhir kalau memang nanti gelar Juli itu kan waktunya kan bulan murah berarti. Iya bulan murah berarti harus ada bikin timeline-nya. Nah, kalau memang acara 2 minggu atau 3 minggu lagi ya tidak bisa santai. Itu baik catatan nanti itu baik. Kalau acaranya sebulan bukan berarti boleh santai, masih agak nafas. Nah cuma kalau acaranya nak 2 minggu lagi dari hari ini, nah galak kita komitmen ngumpul tiap hari. Logikanya kan itu. Walaupun ada panitia takutnya panitia miss juga, ada kasih kawan, ada kasih ini kan ya itu kan tidak semangat juga. Kita harus ngumpul tiap hari. Mau tidak mau itu. Walaupun tidak full, cuma secara konsep sudah ada yang desain, ada yang konsep undangan, ada yang konsep acara, ada yang konsep apa. Jadi dengan adanya pertemuan tiap hari kita dapat ide sama persiapannya lebih matang dibanding kita ketemunya